Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam standar moneter. Standar moneter, kenapa kita kadang-kadang kita ini kan bertanya-tanya, ini nilai uang satu negara dengan negara yang lain kok bisa berubah-ubah, kemudian standarisasinya bagaimana. Lah, maka kita akan melisik dari awal, dan ini berkaitan erat dengan sejarah uang dulu. Jadi ketika munculnya uang itu kemudian sebenarnya juga berkorelasi dengan standar moneter yang kebentuk. Kita awali dari yang awal, kita perlu membedah tentang standar moneter itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama standar barang atau komoditi standar, yang kedua standar kepercayaan atau fiat standar. Standar barang yang pertama yaitu standar barang atau komoditi standar ini juga dibagi menjadi beberapa standar. Yang pertama standar emas atau the gold standard, atau ada yang menyebut monometallic standard. Yang kedua standar perak atau the silver standard, ini juga monometallic standard. Kemudian yang ketiga standar kembar atau bimetallic standard atau bimetallic standard. Jadi kembar ini karena di satu negara itu ada dua standar yang dipakai, yaitu emas dan perak. Jadi sekali lagi ada dua golongan standar moneter. Yang pertama standar barang atau komoditi standar, yang kedua standar kepercayaan atau fiat standar. Sedangkan standar barang atau komoditi standar sendiri itu dibagi menjadi tiga. Tiga itu yang pertama standar emas atau the gold standard, yang kedua standar perak atau the silver standard, yang ketiga standar kembar atau bimetallic standard, atau di satu negara itu menggunakan standar dua standar, yaitu emas dan perak yang menjadi standarnya. Selanjutnya kita akan mendalami tentang standar emas. Standar emas itu apa? Standar emas itu adalah sistem moneter di mana bangsa menyatakan kesatuan moneternya dengan emas, bebas jual beli atau impor ekspor emas. Jadi satu negara itu harus menyatakan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, bahwa negara tersebut itu menyatakan emas sebagai standarnya. Oke. Jadi harus ada pernyataan sehingga masyarakat itu tahu semua bahwa negara tersebut menggunakan standar emas. Standar emas sendiri atau the gold standard itu dibagi menjadi tiga: the gold coin standard, the gold bullion standard, dan the gold exchange standard. Oke, kita lanjutkan. Dari standar emas tersebut, yang pertama adalah the gold coin standard atau standar emas penuh, yaitu mata uang yang beredar sepenuhnya adalah emas. Kemudian jumlah uang emas yang beredar sama dengan jumlah uang kertas. Yang selanjutnya, nilai kesatuan uang dijamin dengan nilai emas tertentu. Jadi uang yang beredar di situ itu dijamin dengan emas tertentu. Nah, penerapan dari the gold coin standard di sini adalah ini pernah diterapkan di Inggris dan Amerika Serikat sebelum tahun 1914.
Nah, syarat the gold coin standard sendiri, itu yang pertama, uang dikaitkan dengan berat emas. Kebebasan melebur atau menempa uang ke pabrik uang. Jadi tadi ya, syarat yang pertama, uang dikaitkan dengan berat emas. Ini maknanya apa? Berarti uang yang ada di negara tersebut itu dijamin dengan seberat emas tertentu. Misalnya uang yang beredar itu di sana, atau uang yang dicetak itu nilainya 400.000 maka, atau 600.000, maka uang 600.000 itu dijamin misalnya dengan 1 gram emas. Jadi uang dikaitkan dengan berat emas, sama nilainya. Kemudian yang kedua, kebebasan melebur dan menempa uang ke pabrik uang. Jadi waktu itu negara itu juga menyiapkan pabrik uang. Jadi masyarakat diberikan kebebasan untuk melebur uangnya itu. Jadi uang di sana waktu itu bisa jadi emas, bisa kemudian dilebur atau dicetak menjadi uang. Dan itu nilainya tentunya relatif sama tentunya. Jadi emas itu kan bisa jadi uang, kemudian emas itu bisa jadi benda yang bisa disimpan. Jadi negara memberikan kebebasan kepada masyarakatnya atau rakyatnya untuk melebur atau menempa uang ke pabrik uang, untuk dijadikan uang atau untuk dijadikan barang sebagai emas itu. Kemudian yang berikutnya, orang bebas ekspor atau simpan atau tujuan lain. Bebas, jadi waktu itu masyarakat lebih dibebaskan. Mau diekspor keluar juga tidak masalah, emas itu disimpan juga tidak masalah, atau dengan tujuan lain tidak masalah, dilebur jadi uang juga tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, uang emas diterima sebagai alat pembayaran. Jadi ketika waktu itu berupa dicetak menjadi uang emas, maka uang emas ini bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Dan ini masyarakat semua tahu. Jadi tentunya sudah disosialisasikan bahwa uang emas ini bisa digunakan untuk alat pembayaran. Untuk beli barang, untuk membayar barang, untuk membayar jasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Syarat berikutnya, uang kredit atau kertas didukung dan ditebus dengan uang emas. Jadi kalau ada uang kertas, itu nilainya sama dengan emas tertentu, dijamin dengan emas tertentu. Kalau mungkin untuk mempermudah bayangan kita, emas itu ketika kita beli emas itu kan ada sertifikatnya. Jadi sertifikat itu senilai dengan emas itu, berarti nilai sertifikat atau uang itu dijamin dengan emas seberat yang dia punya, kira-kira begitu, atau senilai lah kira-kira. Kelebihannya, uang emas sama dengan uang batangan. Kemudian yang berikutnya, uang kertas dan lain bisa ditebus dengan uang emas. Kelemahannya, emas jarang untuk perdagangan domestik. Jadi akhirnya karena regulasinya itu tadi masih sangat bebas tadi, maka emas kemudian jadi jarang diperdagangkan secara domestik di dalam negeri. Ya boleh diimpor, bisa jadi uang, itu kan aturannya macam-macam, jadi banyak saluran, sehingga emas jarang untuk perdagangan domestik secara benda. Kemudian saat krisis, orang akan simpan uang emasnya, sehingga cadangan emas pemerintah ini jadi kurang. Nah ini ketika terjadi misalnya satu peperangan atau terjadi krisis, orang itu akan menyimpan uang emasnya, sehingga cadangan emas pemerintah kurang. Ketika terjadi seperti itu, maka transaksi itu juga akan terganggu.
karena orang itu akan menyimpan emasnya. Padahal sebenarnya uang itu diperlukan kan, termasuk pentingnya uang itu adalah untuk medium of exchange, sebagai alat tukar dan sebagainya. Tapi ketika orang itu pada menyimpan uangnya di rumah misalnya, maka transaksi juga akan terkendala dan cadangan emas pemerintah juga berkurang.